keluarga kita aja dari hal-hal yang demikian. Karena Pak, sungguh miris. Terkadang bukan hanya dari kalangan yang nggak ngerti agama, yang ngerti agama pun kadang bisa menjadi bagian dari mereka. Kenapa bisa demikian? Satu, karena nafsu. Nafsu kan kayak anak kecil Pak, kayak anak kecil nafsu. Semakin diturutin dia akan semakin nagih. Kita beliin bocah nih jajanan, besoknya juga dia bakal nagih lagi. Akan ketergantungan nafsu itu. Makanya nafsu itu memang harus disalurkan kepada yang halal, kepada istri kita. Dan nafsu itu, nafsunya maksudnya berhubungan sama jenis Pak ya. Terkadang memang harus dikontrol, harus juga dikeluarkan bersama pasangan kita, dan kita harus mensyukuri. Terkadang yang tidak mensyukuri inilah yang terjebak oleh bisikan-bisikan setan. Misalkan orang udah puas punya pasangan halal, pasangan istri gitu Pak ya, tetapi dia karena menuruti nafsu dan tidak bersyukur, akhirnya dia selingkuh. Misalkan selingkuh, nyari pasangan yang haram. Tidak puas dengan hal yang demikian, lagi nagih tuh nafsunya Pak. Wah, kenikmatan sama istri sudah, sama pasangan selingkuhan sudah. Ini nafsu nih yang ngomong nih Pak. Setan bisikin lagi, coba dong variasi di luar hal itu. Coba kamu dengan laki-laki. Mungkin setan tuh Pak selalu membumbui nafsu-nafsu kita. Kalau kita nggak kontrol, kita nggak perangi itu nafsu, ya sudah kebablasan ya Pak ya. Kan orang-orang yang mohon maaf yang perlakuan seksnya menyimpang ini terkadang orang-orang yang kita lihat dari segi keuangan dia mapan ya, dari segi pasangan hidup istrinya cantik ya, kita bilang sempurna lah, tapi kok masih melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena demikian, karena nafsunya yang tidak dikontrol dan bisikan-bisikan setan. Yang dapat memicunya apa? Misalkan dia sering nonton pornografi di HP, itu memicu Pak, memicu. Hati-hati yang yang orang-orang yang kebiasaan nonton pornografi. Setan gampang banget membelokkan hal-hal yang memang sifatnya negatif gitu Pak ya. Nah, ada lagi perilaku-perilaku yang ke arah sana. Kalau kita bilang kan bahasa Jawanya tuh kemayu ya. Ini juga perlu diantisipasi. Diantisipasi itu kita arahkan. Ada yang memang dia secara natural ini laki-laki kemayu kayak perempuan. Nah, ada yang memang itu dibuat-buat. Nah, contoh Pak, kita kalau misalkan ngadain resepsi, bukan kita lah, orang lain kebanyakan melihat tim make upnya itu kan dari banci ya Pak ya, dari bencong nggak? Pernah nggak Bapak nanya ketika kenapa sih nggak perempuan aja, kenapa sih bencong? Pernah nggak nanya? Itu biasanya jawabannya katanya bencong itu make upnya lebih rapi, hasilnya lebih bagus. Akhirnya yang benar-benar perempuan nggak digunakan, tapi lebih memilih bencong. Nah, bencong yang di make up itu, di salon-salon itu Pak, mereka terkadang ketika tidak kerja itu mereka bersifat biasa seperti laki-laki. Tapi ketika dia bekerja
dia gemulai, ya bukan gemulai, ya kemayu, ya sifat-sifat bencong lah. Nah, artinya dengan kita ngasih job kepada mereka, mereka berlaku seperti bencong, gitu Pak ya. Kalau saja kita mau memilih perempuan buat make up, kan mereka nggak laku tuh. Biarin mereka nggak laku. Emang nggak baik mereka kan ya, nggak baik dalam sifatnya gitu, bukan orangnya, sifatnya. Bencong-bencong kayak gitu kan nggak enak Pak. Saya juga kalau digodain di pinggir jalan kita ngeri, lelaki. Kalau perempuan sih nggak apa-apa, lelaki yang membumbui kita, mereka tetap bertahan karena kita pakai, kita pekerjakan, akhirnya mereka langgeng usahanya segala macam, yaitu karena kita lebih dominan percaya kepada bencong dibandingkan kepada perempuan. Nah, ini yang memicu salah satu pemantiknya lah. Nah, yang kedua ada lagi pemantiknya, misalkan tayangan-tayangan di televisi Pak. Di televisi kan kita sering lihat tuh MC yang gemulai, yang bencong. Nah itu Pak, arahkan anak-anak kita, paling tidak kita bilangin, jangan sering-sering ya nak nonton yang model kayak gini, jangan sering-sering. Atau nah itu perilakunya gak bagus nak, kalau kamu mau nonton ya silakan, tapi jangan ditiru ya. Tapi lebih baik nggak usah nonton lah model kayak gini, misalkan gitu. Yang di TV Pak, itu sama. Secara tidak langsung pikiran anak-anak itu akan terbentuk. Lama-kelamaan ya polanya dia akan terbentuk. Dan dia akan mengatakan, oh perilaku itu wajar. Nah ketika perilaku itu wajar, maka anak-anak Bapak sudah terkontaminasi dengan tayangan-tayangan LGBT. Jangan salah Pak, LGBT itu punya organisasi, kekuatan yang mereka disupport oleh dana, yang mereka punya tujuan mengajak merekrut orang-orang untuk bisa sama satu circle, satu frekuensi kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa memasukkan ke dalam circle mereka, paling tidak masyarakat bisa mindsetnya itu, pola pikirnya itu, cara berpikirnya itu tidak menyalahkan mereka. Ini tujuan mereka. Akhirnya kita bisa mengatakan ya nggak apa-apa lah, LGBT memang ada kok, ya sudahlah nggak usah kita tindak, biarin aja. Nah itu tujuan mereka, gitu Pak ya. Makanya ngerinya karena kita tahu ceritanya di zaman Nabi Lut itu Allah mengajak. Belum lagi penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hal-hal perilaku yang menyimpang. Kalau kita punya anak laki ya udah Pak, olahraganya seringan yang laki-laki lah, main bola gitu Pak ya. Kita perhatiin anak kita jangan diumbar gitu aja. Ini bocah seringan main sama cewek apa sama laki. Kalau memang mau laki bagus, maksudnya dari segi sifatnya Pak, nggak kemayu. Yang kemayu kan kadang dia sering main sama cewek tuh. Ada kasus keluarganya, kakaknya 4, dia laki sendirian. Nah, ada kasus gitu Pak, akhirnya ngebentuk dia jadi seakan-akan perempuan sifatnya, karena mainnya lebih banyak kepada perempuan, gitu Pak ya. Baik. Yang berikutnya, dan ini mukjizat dari Nabi Lut, doa yang dikabulkan oleh Allah untuk diazabnya kaum Sodom itu merupakan mukjizat dari Nabi Lut. Nabi Lut ini keponakan dari Nabi Ibrahim, Lut bin Hanan, ya Pak ya, masih keponakan Nabi Ibrahim. Yang kedua yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Ya, kalau urutannya lebih dahulu Nabi Ismail, itu Pak ya. Nabi Ishak ini merupakan putra
dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ishak itu ibunya Siti Sarah, sedangkan Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Ya, salah satu mukjizat Nabi Ishak yaitu dia dilahirkan dalam usia ibunya yang sudah senja, kurang lebih 100 tahun. Siti Hajar itu menikah dengan Nabi Ibrahim, baru dikaruniai anak Nabi Ishak berusia 100 tahun lebih. Itu juga merupakan mukjizat, gitu Pak ya. Karena di usia perempuan 100 tahun itu hampir tidak ada yang mengandung dan melahirkan. Nah, ini Nabi Ishak dikaruniai, diberikan mukjizat, dia lahir di usia ibunya itu 100 tahun, dan itu tercatat sebagai mukjizat. Coba ya, dari jalur Nabi Ishak nanti akan lahir Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari jalur Nabi Ismail ini akan lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama Siti Hajar. Oh ya maaf, Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini sudah lama tidak dikaruniai anak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali dengan Siti Hajar, gitu Pak ya, menikah kembali dengan Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar dikaruniai Nabi Ismail. Jadi Ismail dulu yang lahir, baru Nabi Ishak. Mukjizat Nabi Ismail salah satunya yaitu air Zam-Zam. Itu ya, ketika Nabi Ismail baru lahir, lagi seneng-senengnya Nabi Ibrahim, udah lama menunggu gak punya anak. Ketika punya anak, Allah memberikan ujian, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ishak dan Siti Hajar, gitu ya, di tengah-tengah padang pasir. Nah, ketika perbekalannya sudah habis dan merasa haus, Siti Hajar melihat fata morgana antara bukit Safa dan Marwah. Dia lari-larian. Nah, dari kaki Nabi Ismail Allah berikan mukjizat, digesek-gesek terus keluar air Zam-Zam. Nah, ini salah satu mukjizat dari Nabi Ismail yang sampai saat ini air Zam-Zam nggak habis-habis, walaupun dipakai oleh jutaan orang setiap tahun yang datang ke Masjidil Haram. Bahkan tidak hanya orang-orang Masjidil Haram yang berada di situ yang menggunakan Zam-Zam, bahkan Zam-Zam disuplai ke negara-negara lain. Nah, ini keberkahan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam merupakan kualitas air nomor 1 dibandingkan air-air yang lain. Coba ya, kita tahu kan air bisa berkualitas ketika bukan kadar dari molekul murni bawaan air. Air bisa lebih berkualitas dengan doa. Ya, makanya kalau doa kita sering sama kiai, sama ustadz minta airnya. Ya, itu memang air itu media, Pak. Media untuk menjadi wasilah obat. Jadi semakin air itu didoakan, molekulnya menurut penelitian orang Jepang yang udah pernah meneliti, molekulnya itu semakin padat. Nah,
semakin padat. Itu yang diteliti di air zam-zam. Molekul air zam-zam, kristal-kristalnya itu sangat bagus dan padat. Jadi air biasa bisa lebih bagus ketika didoakan, tapi air zam-zam nggak perlu didoain, dia udah bagus. Apalagi ditambah doa. Coba ya. Kalau kita ke orang pintar, ke kiai, ke ustadz, kalau medianya